Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, kehidupan kita, dan hari-hari kita sepanjang satu hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita tertulis di Yakobus pasal 5 ayat 13, demikianlah dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kehidupan orang percaya itu tidak terlepas dari doa dan bernyanyi. Karena itu kehidupan kita ini adalah kehidupan seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan penyembahan kepada Allah, yaitu di dalam doa dan nyanyian kita. Maka marilah kita melihat kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Doa-doa kita adalah doa-doa permohonan. Doa-doa bagaimana kita mengutarakan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, dan apa yang kita hadapi. Maka setiap doa hendaklah menjadi suatu pergumulan iman kita untuk kita serahkan kepada Tuhan. Maka doa itu bisa menjadi suatu kekuatan dalam diri kita untuk menyampaikan kepada Allah. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa kehidupan orang percaya itu adalah doa. Maka doa itu merupakan nafas kehidupan orang percaya, yang dimana ketika dia bisa menyampaikan keluhan, bisa menyampaikan beban pikirannya, bisa menyampaikan isi hatinya kepada Allah, maka disitulah dia akan menerima yang namanya kelegaan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini? Kalau ada seorang yang menderita, hendaklah ia berdoa. Ini mau mengatakan kepada kita, beban apapun, kesulitan apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, ingatlah, ada Tuhan tempat kita untuk mengadu. Ada Tuhan tempat kita untuk menyerahkan seluruh pergumulan kita dan penderitaan kita. Maka marilah, ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, ketika kita menghadapi hal-hal yang membuat kita tidak mampu, maka datanglah kepada Tuhan dengan doa-doa kita. Sehingga doa itu menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jikalau ada orang yang bergembira, hendaklah ia menyanyi. Maka disinilah bukti bahwa setiap orang percaya tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tetapi marilah kita bernyanyi. Maka nyanyian itu bentuk daripada kegembiraan. Kegembiraan inilah yang menjadi bukti dalam kehidupan kita untuk menyampaikan setiap pemujian kita dan sembah sujud kita kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bernyanyilah kepada Tuhan. Karena dengan nyanyianmu Tuhan akan mendengarkan sebagai ganti daripada doamu. Karena nyanyian juga adalah merupakan doa pengharapan yang akan kita minta kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tunjukkan respon kehidupan kita. Ketika kita bernyanyi, itulah yang mau kita sampaikan kepada orang banyak, bahwa nyanyian kita itu adalah bagian dari apa yang kita dapat dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan beriman kita, di tengah-tengah kita menjalani hidup kita, walaupun kita menghadapi pergumulan, meskipun kita menghadapi tantangan, tapi ingatlah, di setiap doa dan nyanyian kita, itu terangkai dengan indah. Ternyata hidup kita ini hanyalah untuk Tuhan dan milik Tuhan.
Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jikalau engkau menderita, datanglah kepada Tuhan dengan doa-doa. Jika engkau bergembira, nyatakan kegembiraanmu dengan nyanyian-nyanyianmu yang memuji dan menyembah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang memberkati kehidupan kami. Engkau mengajak kami, mengarahkan kami agar kami tetap bergantung kepada kasih setia-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau mengajarkan jika kami menderita, hendaklah kami berdoa. Jika kami bergembira, hendaklah kami bernyanyi. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk menikmati setiap proses kehidupan kami. Meskipun kami harus menghadapi tantangan, meskipun kami harus menghadapi pergumulan, tetapi kasih setia-Mu begitu nyata menyertai kehidupan kami. Sertai kami Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami, dan juga pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah Tuhan kehidupan kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, dan juga persekutuan kami di gereja-Mu. Agar sukacita itulah yang menyertai dan melingkupi setiap hati pikiran kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.